selamat datang kembali ke channel saya, dan ini hari keempat saya berada di Jepang. Tapi kali ini saya sendiri, dan kalau kalian ikuti vlog saya sebelumnya, kalian pasti ingat kalau saya tersesat di jalan untuk menemukan hotel saya. Nah, jadi lingkungan hotel saya ini seperti ini dia. Jadi kalau malam-malam itu jam 9 aja, hanya mobil aja sekali-sekali lewat gitu ya. Tapi ini sepi banget. Oke, jadi berbicara mengenai tempat ini adalah Kyoto. Kyoto dulunya adalah ibu kota Jepang dari tahun 794 hingga 1868, dan kemudian ibu kota daripada Jepang itu dipindahkan ke Kyoto. Jadi Kyoto ini adalah salah satu dari 10 kota terbesar di negara ini dengan populasi 1, juta orang. Selama berabad-abad, Kyoto dihancurkan oleh banyak perang dan kebakaran. Namun karena nilai sejarahnya yang luar biasa, kota ini dikeluarkan dari daftar kota sasaran bom atom dan lolos dari kehancuran selama Perang Dunia Kedua. Kuil-kuil dan bangunan bersejarah lainnya yang tak terhitung jumlahnya masih bertahan di kota saat ini. Jadi kalau kalian pecinta kuil atau tempat-tempat bersejarah, ini adalah tempat yang wajib kita kunjungi di Jepang. Karena lagi-lagi Kyoto itu terutama terkenal dengan ratusan kuil dan kuilnya, baik itu kuil Buddha maupun kuil Shinto. Kalian tahu kan apa itu Shinto? Shinto itu salah satu ajaran agama di Jepang. Jadi secara total ada lebih dari 1.600 kuil Buddha dan 400 kuil Shinto. Bayangkan itu. Jadi tempatnya di sini pun cukup berdekatan satu sama lain ya. Kalau di Jepang itu sendiri ada dua agama yang paling besar, yaitu Shinto dan Buddha. Tapi kedua agama itu hidup berdampingan, dan banyak orang Jepang itu sendiri menganut kedua agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan kota lain seperti Osaka misalnya, Osaka itu lebih besar lah, dan tapi cukup dekat dengan Kyoto. Sebenarnya kalau misalnya dari Osaka ke Kyoto itu karena cukup dekat, dan kalau memiliki JR Pass yang bisa bolak-balik, kalau memutuskan tinggal atau nginap di Osaka dan mengunjungi Kyoto juga bisa ya, karena dekat dengan menggunakan Shinkansen, paling sekitar 15 menit ya, dekat sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain, menurutku ini tinggal di Kyoto itu penginapannya lebih murah menurutku, tapi kita nanti hanya harus bayar pajak 200 yen ya. 200 yen itu kurang lebih sekitar 20 ribuan aja per hari. Waktu ideal untuk tinggal di Kyoto itu 3 hari saya rasa semua bisa tercover untuk dijalani ya. Karena kan Kyoto ini lebih kepada banyakan ke kuil-kuilnya dan tempat yang saling berdekatan kalau menurutku. Jadi 3 hari itu sangat cukup. Dan waktu yang paling bagus untuk mengunjungi Kyoto itu adalah di bulan Oktober, November, itu di musim semi. Terus di bulan Maret, April, Mei itu di musim semi. Nah, kalau di musim dinginnya itu jatuhnya di bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, tempat saya datang kemarin itu yaitu bulan Agustus, itu sangat panas sekali. Oke, saya melihat di sini ada Kyoto Aquarium, jadi saya akan mengunjungi Kyoto Aquariumnya atau akuariumnya Kyoto. Jadi coba kita lihat apa saja di dalamnya. By the way, lokasinya ini berada di Umekoji Park atau Taman Umekoji. Itu sekitar 15 menit jalan kaki dari Kyoto Station. Ini buka dari jam 10 hingga jam 5 sore. Kyoto Aquarium ini sebenarnya lebih kepada atraksi lokal daripada orang turis gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya mau mencoba melihat sisi kehidupan daripada orang lokal itu sendiri. Seperti yang kita lihat tadi, ada orang tua yang bawa anaknya untuk
Please select the payment method. Sebenarnya karena pilihannya bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Jepang, tapi saya sengaja minta bantuan daripada si ibu ini. Alasannya sebenarnya untuk berinteraksi aja ya. Thank you very much. We look forward to your next Oke, mari kita masuk. Seperti apa di dalamnya? Untuk harga tiket itu berbeda sesuai dengan umur ya. Kalau untuk orang dewasa atau 19 tahun ke atas itu sekitar 2.400 yen atau sekitar 249.000 ya per orang. Dan untuk anak kecil itu bukan 1.800 yen untuk anak SMA. Kalau anak SD masih sekitar 1.200 yen atau 120.000. Jadi kalau anak-anak kecil yaitu umur 3 sampai 5 tahun itu 800 yen atau sekitar 80 ribuan gitu ya. Dan saya tanya tadi pegawainya, ini hampir buka setiap hari, tapi kadang ada penutupan kalau mungkin ada hari-hari tertentu gitu, tapi saya tidak tahu hari-hari apa saja. Ini adalah salamander raksasa dan ini merupakan harta karunnya Jepang dan disimpan di sini ya. Salamander ini sering juga disebut dengan reptil terbesar sedunia atau fosil hidup. Jadi setelah saya lihat-lihat, akuarium ini memiliki beberapa pameran ikan-ikan atau biota-biota lainnya yang kita tidak bisa temukan di akuarium yang lain mungkin ya. Jadi akuarium ini merupakan akuarium pertama di Jepang yang menggunakan air laut buatan. Jadi kalau kita lihat di sini ikan-ikannya itu pun banyak juga dari sungai ya, bukan hanya dari lautan. Akuarium ini diresmikan pada tahun 2012 di tepi Taman Umekoji, sebelah timur stasiun. Jadi akuarium ini dibagi menjadi 9 area. Topiknya lebih kepada menyenangkan sekaligus mendidik. Makanya kita lihat tadi banyak anak-anak di sini dengan orang tuanya ya. Kalau yang kubaca, Kyoto Aquarium ini berisi 250 spesies dan juga 15.000 spesimen, termasuk hiu kerapu hingga ubur-ubur juga ya. Ini adalah konsep pedesaan Kyoto atau persawahan di Kyoto.
からイルカの遊びの時間が始まります。この時間はトレーナーとイルカが一緒に遊ぶためのルールがいくつかあります。そのルールをイルカには覚えてもらって、私たちと一緒に頭を使って何かを一生懸命考えてほしい、体を元気いっぱい動かしてほしい、そんな思いからこの時間ができました。イルカたちは結構自由な子たちが多いです。なので私たちとの遊びがつまらないと感じた時にはどこかにふらーっとこんな風に泳いでいってしまいます。そんな時はイルカだけではなくて焦ってる私たちの顔だったりとか動きだったりっていうのも注目してみると面白いかもしれません。ぜひ皆さんしっかりと目に焼き付けていってください。さあそれでは今日一緒に遊んでいくメンバーを紹介していこうかな。さあまずは私トレーナーの渡辺と言います。あだ名はなべっちです。よろしくお願いします。そして今日の私のパートナーは女の子のてんです。とっても体が色白で小柄なのが可愛い女の子です。皆さん今日はてんのことも覚えて帰ってください。今日の私のパートナーは男の子のディールです。ディールは隣にいるテンとは対照的でとっても体が真っ黒なのが特徴の男の子です。皆さん今日はディールのことも覚えて帰ってください。さあそれでは今日はこんなメンバーと一緒に遊んでいこうと思います。イルカの遊びの時間スタート。喋らなくなってから数分が経ちましたが、テンとディールが一向に戻ってきません。こんなこともありますね。はい。この2頭は結構ね、同じプールに入るとこういった感じで2頭で遊びに行くことが結構多い子です。トレーナーと遊ぶよりもこっちの方が楽しいと思ってるのか、それか今ディールがテンをね、こうやって抱きかかえに行ってるんですけど、あれがイルカたちの交尾行動ですね。ディール君はてんちゃんに大好きですって伝えてます。でもてんちゃんは普段からそんなに乗り気じゃないので、いつもかわしてます。はい、ディールは粘り強くまだまだ追っかけていきます。ちょっとずつ落ち着いてきたかな。テンは戻ってきそうで、どうかな、ディールも戻ってくれるかな。まだそんな時間じゃなさそう。そうだね。はい、今から皆さんの前で私たちがちょっと移動します。そうするとちょっと意識が変わってくれそうな気もしないでもないかな。あ、でもテンは手は戻ってきそうだね。ディールはまだ見えてないかな。今回はかなりイレギュラーです。
ってきてくれないかい。今度こっち。すごいな。一緒に陸じゃが国をせーの。はい、400円進学ができます。バイバイ。バイバイ。はい、すみませんね、遅くなりまして。じゃあもう一回下がろう。バイバイね。今度は一緒にプール。はい、こんな感じでだんだんと続いていきます。ちょっとね、なんかいいことみたいなことあるじゃない。結構こんなこともないんですけど、これ結構長いね、今日はね。からんけど、でもまあまあきついな。それだけどどくって。からんけど、でもまあまあきついな。それだけどどくって。
Oke, sarapan dulu karena saya belum makan dari tadi. Jadi saya pesan burger aja. Harganya adalah 500 yen untuk burger seperti ini. Ini burger yang sangat sederhana. Itu sekitar 51.000 rupiah. Oke, saya sudah berada di luar akuarium. Nah, sekarang saya kembali ke tempat yang tadi, tapi saya mau lihat-lihat situasi di sini seperti apa sih. Kalau siang-siang, saya mau putuskan untuk melihat harga-harga barang di toko seperti kalau di kita Indonesia itu mungkin seperti Indomaret gitu ya. Seperti apa sih harga-harganya? Kalian
bisa cek langsung harganya. Ingat aja 1 yen itu adalah 100, jadi kalau misalnya 100 yen itu berarti sekitar 10.000. Penasaran mau coba salah satu mie instannya, jadi saya coba yang ini sepertinya menarik gitu ya. Oke, saya coba langsung di tempat. Air panas ada di depan. Wah, saya sangat suka dengan packaging ini ya. Ini efisien, jadi nggak perlu pakai tangan, langsung aja tuang seperti ini ya saringannya.
Itadakimasu. Mohon maaf, ini minyak ketebalan atau ini kurang rebus tadi ya. Kok rasanya juga agak aneh gitu. Oh, saya tidak terbiasa dengan rasa ini. Saya akan melanjutkan perjalanannya untuk melihat beberapa kuil. Tepatnya saya mau ke arah Shiyama, tapi sebenarnya saya akan singgah di beberapa kuil di tengah jalan. Jadi di Kyoto ini ada beberapa kuil yang terdapat di tengah jalan, jadi saya akan singgah. Di sini saya tidak menggunakan JR Pass, saya bayar cash semua ya untuk tiket bus. JR Pass itu tidak berlaku untuk bus di sekitaran sini. The next stop is Shito Almeida. Please change here for the Hanfu Railway at Brandon Calicut Railway. Ini adalah salah satu daripada kuil namanya Mibudera. Dera itu berasal dari kata Tera yang artinya kuil Buddha. Kalau Jinja itu adalah kuil Shinto. Jadi ini adalah kuil Buddha ya.
Baiklah, saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke Arashiyama. Nah, sampai di sini dulu teman-teman videonya. Ini sudah terlalu panjang, dan buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ini, terima kasih banyak. Dan nantikan video berikutnya yang pastinya lebih menarik, yaitu kita masih explore di Kyoto, sekitar Kyoto ya. Sampai jumpa, bye bye.